Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan membahas mengenai perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah daerah. Nah, perencanaan dan penganggaran ini merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, maka dalam menyusun perencanaan dan penganggaran ini melalui beberapa tahap. Nah, proses dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD. Nah, dalam menyusun RPJPD ini juga harus memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, selanjutnya dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD ini untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Jadi untuk jangka panjangnya itu 20 tahun dan jangka menengahnya selama 5 tahun. Jadi RPJPD rencana jangka panjangnya ini 20 tahun, sedangkan RPJMD ini 5 tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, maka pemerintah daerah ini akan menyusun rencana kerja pemerintah daerah, akan menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau disebut dengan RKPD. Nah, RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Jadi RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD untuk masa kerja atau yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Kemudian Kepala daerah berdasarkan RKPD ini akan menyusun rencana kebijakan umum APBD. Nah, rancangan kebijakan umum ini biasanya telah dibahas kepala daerah bersama DPRD. Kemudian disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA, kebijakan umum APBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD ini, maka pemerintah daerah dan DPRD ini membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS. Nah, plafon anggaran sementara atau disebut dengan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah ini menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD. RKA SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. SKPD ini merupakan satuan kerja pemerintah daerah. Kemudian setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun APBD. Nah, dalam menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, rencana peraturan tersebut akan dievaluasi, kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran dari APBD. Selanjutnya ada konsep anggaran pada sektor publik. Nah, anggaran ini merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Nah, penganggaran ini juga terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik ini dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Kemudian
Anggaran ini merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Nah, anggaran pada pemerintah daerah terutama ini juga merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sehingga tadi dalam penyusunannya juga memperhatikan rencana jangka menengah maupun panjang dari pemerintah pusat. Kemudian APBD pada pemerintah daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan juga DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian aspek-aspek yang harus ada atau harus tercakup dalam anggaran sektor publik. Nah, yang pertama ada aspek perencanaan, kemudian pengendalian, dan juga harus ada aspek akuntabilitas publik. Perencanaan, kemudian pengendalian, dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah, terutama terhadap masyarakat. Nah, anggaran sektor publik ini ada karena diantaranya ada beberapa alasan. Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian, anggaran ini dibutuhkan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya atau adanya pilihan atau trade-off. Kemudian anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian dengan demikian, fungsi dari anggaran atau lebih khusus lagi pada anggaran pemerintah daerah, ini ada fungsi otorisasi, kemudian fungsi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, sampai dengan ada fungsi stabilisasi. Kemudian, fungsi anggaran sektor publik yang pertama ada sebagai alat perencanaan. Nah, anggaran sebagai alat perencanaan ini merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang akan dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. Kemudian yang kedua ada alat pengendalian. Nah, anggaran sebagai alat pengendalian ini memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, khususnya kepada masyarakat. Tanpa anggaran, pemerintah ini tidak dapat mengendalikan pengeluaran yang dilakukan. Kemudian, anggaran sebagai kebijakan fiskal. Nah, melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Nah, anggaran ini dapat digunakan untuk mendorong, kemudian juga dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, yaitu tadi sebagai alat untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya. Kemudian alat koordinasi dan komunikasi. Nah, ini anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Nah, dengan adanya anggaran publik ini, ketika anggaran disusun dengan baik, maka akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Misalnya, terserapnya anggaran, terlaksananya kegiatan atau program-program yang ada di SKPD dapat dilihat dari misalnya penyerapan anggaran, berapa alokasi anggaran yang telah diserap untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian, anggaran adalah alat penilaian kinerja. Nah, kinerja pemerintah atau eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang
berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, anggaran merupakan alat yang juga efektif untuk pengendalian dan penilaian. Kemudian alat motivasi. Ada alat motivasi dan alat menciptakan ruang publik. Nah, alat menciptakan ruang publik, ini anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh birokrasi, kemudian DPR atau DPRD, masyarakat, LSM, kemudian dari institusi pendidikan dan berbagai organisasi kemasyarakat yang terlibat dalam proses penganggaran publik. Kemudian tadi ada anggaran sebagai alat politik. Nah, dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan atau telah direncanakan ini dapat dilihat melalui anggaran. Kemudian alat motivasi. Nah, anggaran akan menjadi alat motivasi bagi pemerintah atau bagi eksekutif. Ini maksudnya adalah anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi tetapi juga jangan terlalu rendah. Jika terlalu tinggi maka tidak dapat dipenuhi, namun juga ketika terlalu rendah ini akan sangat mudah dicapai. Jadi anggaran harus bersifat menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi anggaran operasional dan juga anggaran modal. Nah, anggaran operasional ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi jangka waktunya 1 tahun. Kemudian anggaran modal atau capital budget ini menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan jangka panjang. Nah, biasanya pembelanjaan ini atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan seterusnya. Nah, belanja modal ini adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun, yaitu disebut dengan jangka panjang, dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran untuk biaya pemeliharaannya. Nah, selanjutnya ada pendekatan penyusunan anggaran. Nah, ini akan saya jelaskan pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.